Ada apakah dengan menita indah banjir Cirebon? Biasanya seseorang yang responsif dan reaksional bahkan terkesan emosional itu dikarenakan menutupi sesuatu, mengikuti sesuatu, dan arahan tertentu. Hola netizen yang tercinta. Debat panas antara kuasa hukum Vina Cirebon dengan pengacara Saka Tatal mantan terpidana kasus Vina baru-baru ini menjadi sorotan. Awalnya Putri Maya Rumanti, pengacara keluarga Vina, mengajukan pertanyaan kepada Saka Tatal soal dirinya yang baru mengakui bahwa ia merupakan korban salah tangkap dan tidak terlibat dengan kasus ini setelah 8 tahun berlalu. Kuasa hukum Vina pun heran mengapa Saka Tatal memendam selama 8 tahun atas pengakuannya yang sekarang. Dan apakah di persidangan Saka tidak mengatakannya kepada majelis hakim? Saka menyampaikan bahwa alasan dirinya tidak mengatakan sejak dulu yaitu karena dirinya mendapat tekanan dari oknum polisi. Mendengar hal tersebut, Titin, pengacara Saka Tatal, langsung menolak menjawab cecaran pertanyaan dari Putri. Titin menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak mau untuk berhadapan dengan pengacara yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam persidangan. Bahkan Titin sampai mengancam dirinya akan keluar dari ruangan. Titin mengatakan bahwa dirinya lah yang paham atas apa yang terjadi di persidangan dan bagaimana kliennya diperlakukan dalam persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu Titin mau keluar ruangan saat diberi pertanyaan oleh Mbak Putri, pengacara Vina almarhumah. Sangat cerdas sekali Mbak Putri. Berilah pertanyaan kepada Ibu Titin. Itu khusus Ibu Titin. Kalau nggak mau diberi pertanyaan, Bu, yo jangan jadi pengacara. Alah tidak jabang bayi. Jadilah penjual cilok, kadang penjual cilok aja. Masih loh diberi pertanyaan, Bang ada saus, Bang ada sambel. Lah ini pengacara ya jelas diberi pertanyaan terkait kasus yang ada dugaan dan indikasi kriminal. Jabang bayi dan angel. Ini ya Bu, buat kuasa hukumnya Saka, tolong ya Bu, ya jangan selalu bilang itu almarhum Vina sama almarhum Eki itu kecelakaan tunggal Bu ya, jangan ya Bu, jangan bilang dia itu cuma kecelakaan tunggal, murni kecelakaan, tidak ada namanya. Ya Allah ya Robiku Bu, banyak yang di luar sana yang kecelakaannya sudah parah lah ditabrak, tapi nggak seperti itu Bu, nggak seperti itu ya, nggak sampai kan apalah segala macam ya Bu. Terus ada lagi sperma dalam tubuhnya Vina itu tidak mungkin Bu itu kecelakaan ya, bodohnya itu ya bisa pula kecelakaan ada sperma ya. Ya logika ya Bu ya. Boleh Ibu melindungi si Saka, tapi Bu tolong ya Bu ya, jangan pula Ibu lindungi orang penjahat Bu ya. Minta tolong Bu ya, minta tolong jangan dilindungi ya. Ibu ingat umur Ibu sudah berapa tahun ya. Nyuwun sewu ya Bu, maaf ini jenengan kalau jadi pengacara aja, gak usah bawa-bawa kampung kota, malu-maluin. Emangnya kalau orang kampung kenapa? Banyak orang kampung yang sukses, kenapa sih harus membawa-bawa kampung sama kota? Jadi pengacara kan jurusannya sama, hukum kan? Gak usah bawa-bawa kota ataupun kampung, malu-maluin. Anda itu orang kampung mana sih? Heran gua. Itu si Saka itu di briefing yang bagus biar jawabannya setiap cerita itu sinkron, nggak ke bengkel, nggak beli bensin, nggak ke rumah paman. Kasihan orang tuanya pas jawab di sebelah rumah Pak RT kejadiannya. Itu yang tengah sampai tepuk jidat. Kasihan itu Bu. Orang tua juga jadi korban. Ironis sekali itu. Kalau Anda yakin itu bukan si Saka bukan tersangka, jenengan jangan sedikit-sedikit ngambek, bilang mau keluar, gak mau jawab. Bela terus Bu. Di sini saya tetap dukung itu kok, Mbak Putri sama Pak Hotman. Ini bukan masalah kampung sama kota ya. Malu-maluin, aku malu aja jadi orang kampung ah. Untung gak se-RT ya Bu. Kalau di sini mah gak ada orang kampung yang nyolot kayak gitu, ngambek sedikit-sedikit keluar. Heran gue.
Sebenarnya pertanyaan yang dilemparkan oleh pengacara tersebut adalah pertanyaan yang sangat normatif. Tidak ada yang tendensius, bahkan menyudutkan pun tidak sama sekali. Namun sayangnya memang direspon oleh wanita idaman Cirebon dengan reaksional, emosional, dan lain sebagainya. Namun it's okay, justru dengan respon yang dilakukan kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan ada apakah dengan wanita idaman Cirebon tersebut. Karena memang tidak ada alasan wanita idaman Cirebon untuk reaksional bahkan emosional terhadap pertanyaan yang disampaikan. Maka kita harus bertanya ulang, ada apakah dengan wanita idaman Cirebon? Biasanya seseorang yang responsif dan reaksional bahkan terkesan emosional itu dikarenakan menutupi sesuatu, mengikuti sesuatu, dan arahan tertentu, bahkan mengkhawatirkan dirinya di luar hal-hal skenario yang sudah dibuat oleh si membuat skenario. Biasanya secara psikologis seperti itu, terkecuali ada pertanyaan yang sangat tendensius dan menyudutkan, mungkin dianggap sebuah hal yang wajar, mungkin. Namun bila kita melihat saat forum itu dilakukan dan pertanyaan itu dilemparkan, rasanya tidak ada pertanyaan yang tendensius, apalagi menyudutkan, sama sekali. Bahkan seolah-olah wanita idaman Cirebon tersebut paling tahu terkait peristiwa tersebut, paling tahu proses persidangannya seperti apa. Padahal kita sendiri paham betul ada hal-hal janggal yang terjadi pada saat proses persidangan tersebut. Bahkan kita bisa melihat respon yang cukup berlawanan, kawan. Pengacara wanita tersebut bereaksi dengan tenang, tidak responsif, bahkan terkesan membiarkan reaksi dari wanita idaman Cirebon untuk reaksional, untuk tetap emosional. Dan dari situ kita bisa membedakan mana pengacara yang memang tanpa kepentingan apapun, mana pengacara yang berada di peristiwa tersebut karena sesuatu hal. Kita bisa membedakan ya kawan. Menurut gua kasus Vina ini jangan sampai tenggelam karena memang 3 pelaku nih, 3 otak nih ya, harus benar-benar ditangkap. 3 orang ini itu justru kepalanya, otaknya, dalangnya. Nah ini harus ditangkap nih. Makanya kata gue justru dengan munculnya film ini pro kontra juga sih. Di sisi lain dengan adanya film ini bisa membuat netizen akhirnya mencari tahu, di intel nih kita semua nih buat cari tahu siapa sih orang-orang di balik terjadinya tragedi yang menyebabkan Vina ini tewas. Yang gue senang juga dari netizen Indonesia ketika ada kasus viral kayak gini tuh mereka berusaha untuk mencari seluk-beluk, bahkan sampai Linda, Indah gitu. Linda ini siapa, Indah ini siapa, tapi di balik itu teori-teori yang dimunculkan oleh netizen ya, gue setuju bahwa Linda ini kita harus cari tahu nih. Maksud gue gini loh, itu kejadian tahun 2016 dimana waktu itu umur Vina ini sekitar 16 tahun ya, 17 tahun, sekitar segitulah umur dia gitu. Dia punya teman di sekolah, dia punya teman di sekolah gitu kan, teman-temannya si pacarnya juga atau tetangga-tetangganya gitu. Maksud gue temannya ini apa tidak tahu bentukan si Egy ini seperti apa? Minimal Egy deh, kalau misalkan 2 orang yang lebih tua dari Egy ini nggak ada yang tahu, minimal si Egy-nya ini nih, si Egy-nya ini kita harus cari tahu nih. Masa orang-orang yang tetangganya si Linda atau temannya nggak ada yang tahu bentukannya si Egy kayak gimana gitu. Bahkan polisi pun pas menargetkan itu jadi DPO ya nggak ada bentukan mukanya seperti apa. Makanya kata gue kasus ini jangan sampai redup, justru harus terus viral, harus terus ada gitu ya, diangkat sampai 3 pelaku, 3 dalangnya diangkat. Nggak tahu gimana caranya, the power of netizen. Kita harus cari 3 orang ini nih, walaupun kasusnya udah lama, 3 orang ini tuh dalangnya, otaknya. Apalagi yang si Saka itu yang viral kemarin ya, Saka yang tadi gue kasih lihat videonya di awal, yang Saka itu terus banyak netizen yang akhirnya empati gara-gara dia katanya dikerasin, dipukul. Netizen begini ya, namanya penjahat itu nggak mungkin ada yang ngaku. Orang ngelakuin kejahatan itu nggak akan berani ngaku. Kalau dia ngaku penjara penuh. Kalau penjahat dielus-elus, dikasih jus, di kepalanya dielus-elus, dibaik-baikin, dia mah nggak akan ngaku. Yang ada dia keenakan.
disimpan sendiri itu kejahatannya. Makanya namanya penjahat itu harus dikerasin juga. Dia berani ngerasin anak orang, terus dia nggak mau ngaku. Ya cara dia biar dia ngaku gimana? Ya harus digituin. Jangan terkecoh kalau kata gue mah ya. Kita fokus buat cari 3 orang ini nih. Ini 3 orang ini tuh masih berkeliaran gitu loh, masih berkeliaran di tengah nyawa orang yang udah dia abisin.